Komunikasi sebagai ilmu merupakan suatu hal yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Menurut Fagen, pada tahun 1966, komunikasi politik merupakan suatu aktivitas komunikasi yang dianggap politis berdasarkan pada konsekuensi, keaktualan, serta potensi yang dimiliki untuk dapat berfungsi dalam sistem politik. Bahasan komunikasi politik terdiri dari dinamika komunikasi politik, pemerintah dan yang diperintah, saluran komunikasi politik, kampanye, aktor atau tokoh politik, bahkan sampai ke pengaruh atau efek komunikasi politik itu sendiri. Di dalam komunikasi politik memiliki beberapa fungsi yang diantaranya adalah memberikan informasi kepada masyarakat sebagai wadah aspirasi masyarakat yang menjadi bahan pembicaraan opini publik, serta meningkatkan aktivitas politik masyarakat. Perlu diketahui, Megawati Soekarnoputri ini pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999 sampai 2001. Nah, pada tahun 2001 sampai 2004 beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sedangkan pada tahun 2019 sampai 2024 beliau menjabat sebagai Ketua Umum PDIP. Nah, pasca hari perayaan ulang tahun PDIP yang ke-50 pada bulan Januari lalu, media sosial diramaikan dengan potongan video dan kalimat pidato dari Ibu Megawati. Cuplikan-cuplikan video singkat tersebut mendapat banyak tanggapan yang cenderung mengarah pada upaya memecah Bu Megawati selaku Ketua Umum PDIP dan Jokowi selaku Presiden Indonesia. Ada apa dengan isi pidato Megawati? Isi pidato Megawati Soekarnoputri dipandang memamerkan kekuasaan PDIP dan memberi kesan seolah-olah Presiden Joko Widodo sebenarnya bukan siapa-siapa tanpa adanya partai tersebut. Nah, ini adalah contoh cuplikan video di mana Ibu Megawati meminta pamrih kepada Jokowi selaku Presiden Indonesia. Bapak kan bilang 2045, walala. Saya pikir 2045 gitu. Padahal saya sendiri, PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Megawati Soekarnoputri kerap dijadikan bahan lelucon karena salah satu isi pidatonya yang dinilai terlalu percaya diri, congkak, dan sombong. Masyarakat memandang bahwa gaya komunikasi Megawati menunjukkan adanya gap yang besar antara elit politik dengan masyarakat biasanya. Dalam menyampaikan isi pesan politiknya, Bu Megawati juga cukup sering menyampaikan dan mencampuri dengan bahasa Jawa, tidak menggunakan bahasa yang baku ataupun formal. Selain itu, isi pesan politik beliau juga cenderung sering dibarengi dengan bercerita, wejangan, bahkan nasihat. Sehingga bagi sebagian masyarakat, isi pesan politik Ibu Megawati cenderung santai karena bak nasihat dan mengingatkan dari ibu kepada anak. Nah, berikut adalah contoh cuplikan video di mana Bu Megawati menyampaikan bahwa beliau cantik, pinter, dan beliau juga pernah menyinggung soal ibu-ibu zaman sekarang kok hobi banget ikut pengajian. Cewek loh. Mbok tiru saya dong ya. Aduh gimana sih ibu-ibu supaya menyemangati gitu loh. Saya ngelihat ibu-ibu tuh ya. Maaf ya. Sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya arep dipakai-pakai. Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga. Kekeluargaan itu. Menurut Haryadi, seorang pakar politik, metode penyampaian pidato retorika Megawati ini mengusung konsep kekeluargaan yang akrab, layaknya pesan yang disampaikan ibu kepada anak.
Bagi segelintir oknum, kalimat tersebut mengandung arti positif, di mana Megawati menempatkan Presiden Jokowi di tempat tertinggi partai dalam kesatuan gerak, memikirkan dan memperjuangkan nasib rakyat. Nggak ada subordinasi. Nah, berdasarkan pada tema kekeluargaan, dalam proses penyampaian pidatonya ini, di Padang dapat memberikan kesempatan yang lebih terbuka dalam berbicara, di mana metode komunikasi politik ini udah menjadi ciri khas Megawati dalam keberhasilannya membangun market politik internal serta memperkuat militansi kader PDIP. Komentar negatif yang timbul di kalangan masyarakat terhadap Ibu Megawati hanya merupakan hasil dari falsifikasi politik. Nah, perlu diketahui bahwa falsifikasi politik adalah modifikasi, yaitu penambahan, pengurangan, ataupun perubahan pada sesuatu yang udah ada demi keuntungan atau mencapai suatu tujuan. Nah, gak jarang nih, banyak media sekarang sering meng-cut atau memotong klip pidato video Megawati, jadi pesan politiknya yang kesebar banyak yang kepotong dan menimbulkan banyak persepsi yang mungkin gak sesuai dengan video aslinya. Namun, perlu diketahui, zaman selalu berubah. Jika dulu gaya berpidato Megawati yang terkesan terbuka dan berani dianggap bersifat sangat keibuan, kini semuanya bisa berubah drastis. Mengingat dewasa ini, sarana penyampaian komunikasi politik jauh lebih luas dan cepat daripada tahun-tahun sebelumnya, dan akan semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, terutama media sosial, sehingga akan menimbulkan banyak perspektif baru dari segala sisi. Nah, lahirnya perspektif yang meluas mengenai citra Megawati tidak luput dari komentar-komentar negatif mengenai beliau belakangan ini. Dewasa ini banyak masyarakat yang memandang bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh Megawati merupakan bentuk sindiran kepada Pak Jokowi dan para kadernya. Megawati dinilai seolah-olah ingin menunjukkan pesan-pesan politik yang tegas yang dapat selalu diingat oleh para anggota, kader, dan jajarannya, seperti mendambakan balas budi dengan menunjukkan eksistensinya dirinya seperti, ini loh saya seorang wanita pemimpin partai yang menaungi Jokowi dan masih punya kapabilitas dalam memimpin partai dan mempengaruhi kepemimpinan Jokowi. Selain itu, bentuk sikap dan dukungan yang Megawati berikan pada Presiden Jokowi juga menyeratkan bahwa adanya pengaruh besar dari beliau dalam proses Jokowi memimpin Indonesia. Misalnya, salah satu kalimat yang sempat dilontarkan dalam pidatonya yang lalu seperti, "Jadi kalau saya instruksi jangan hanya sebagai kertas tetapi dijalankan." Nah, kalimat ini yang kemudian mengundang penilaian masyarakat bahwa langkah-langkah kebijakan yang diambil Jokowi berkewajiban untuk sesuai dengan arahan atau kehendak Ibu Megawati selaku pemimpin partai. Nah, selanjutnya gaya komunikasi politik yang ditunjukkan oleh seorang Megawati juga dinilai tidak menunjukkan wibawa dan karisma seorang pemimpin sebagaimana mestinya. Justru gayanya berkomunikasi ini dipandang tidak berbeda jauh dengan ibu-ibu komplek pada umumnya. Hal ini dikarenakan pemilihan kata yang cenderung terlalu blak-blakan hingga menimbulkan persepsi beliau ini orang yang senang membanggakan diri sendiri di depan umum, dan kebiasaannya yang satu ini menunjukkan sosoknya yang tidak merakyat dan tidak pengertian. Misalnya, salah satu kecerobohan komunikasi politik yang dilakukan oleh Megawati pada Maret 2022 lalu mengenai kenaikan harga minyak goreng yang sempat meresahkan sejumlah masyarakat Indonesia. Satu sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng? Sampai begitu rebutannya. Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak? Apa ada? Itu menu Indonesia loh. Lah, apa jelimet gitu. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan bahwa pernyataan Megawati tersebut kurang sensitif terhadap keadaan. Jika di waktu sebelumnya gaya komunikasi politik Megawati yang blak-blakan tanpa sebab dipercaya berhasil menghantar PDIP pada kejayaannya sampai pada hari ini, tampaknya strategi komunikasi politik yang satu ini perlu pertimbangan lebih lanjut untuk dipakai kembali. Karena zaman yang terus berkembang, khususnya pada era serba digital ini, kekuatan media sosial patut dipertimbangkan. Tidak selamanya PDIP mampu menggait oknum-oknum yang disegani oleh masyarakat dengan gaya komunikasi politiknya yang kurang berwibawa. Tentunya akan sangat riskan mengingat kuatnya penggiringan opini dan framing media pada saat ini. Oleh karena itu, Megawati harus lebih berhati-hati lagi dalam mempertahankan ciri khasnya dalam berpidato.
Sebagai seorang aktor politik yang sudah berkecimpung di dunia politik sangat lama, bahkan menjadi mantan Presiden Indonesia yang kelima, seharusnya Megawati mampu mengerti dan bijak dalam memanage diri dan membangun citranya di mata publik, serta lebih berhati-hati dengan kekuatan penggiringan opini publik oleh para pengguna media sosial. Metode keberhasilan di masa lalu tidak selamanya berhasil di masa yang akan datang, sehingga diperlukan inovasi dan adaptasi yang jeli.